Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari dengan nomor NPM 2004 11012, Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Kuantan Sengingi dengan dosen pengampu LD Palma Kasambula MPD. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial bagi Remaja. Di sini ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana komunikasi dalam media sosial. Kemudian yang kedua, apa pengaruh media sosial bagi remaja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pengaruh buruk dari media sosial. Adapun tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam media sosial. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh media sosial bagi remaja. Kemudian yang ketiga, menentukan cara mengatasi pengaruh buruk dari media sosial. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Dalam pembahasan tersebut, yang pertama komunikasi dalam media sosial. Media sosial memudahkan kita mencari berbagai informasi dan berkomunikasi dengan banyak orang dari belahan dunia manapun. Banyak aplikasi yang diminati para remaja. Misalnya ada WhatsApp, Line, Instagram, dan semacamnya. Yang digunakan untuk berkirim pesan, telepon, atau mencari hiburan. Penyampaian pesan disalurkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Disebut juga komunikasi new media. Adanya media sosial juga memudahkan para pedagang untuk mempromosikan produknya dan berinteraksi dengan pembeli tanpa harus bertemu. Seperti contohnya, kita menjual barang online, kemudian kita pasang di story WhatsApp dan ada yang memesannya, maka di situ terjadi interaksi jual beli. Maka tanpa harus bertemu langsung, seseorang dapat membelinya kepada kita dan kita pun dapat mendapatkan untungnya. Kemudian masuk kepada yang B, yaitu pengaruh media sosial bagi remaja. Tentunya kita tahu media sosial ini banyak dampaknya, banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Yaitu di sini ada beberapa dampak positif dan pengaruh negatifnya. Yaitu yang pertama pengaruh positif. Pengaruh positif yang pertama yaitu remaja dapat mendapat banyak teman-teman baru dan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman online. Sepertinya teman online di FB, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, mudah memperoleh informasi mengenai pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Kita tahu sebagaimana saat kita mencari informasi yang tidak kita tahu, kita dapat searching di Google. Dengan searching di Google tersebut, maka kita dapat mengetahui informasi apa saja yang ingin kita ketahui. Kemudian yang ketiga, sebagai hiburan seperti membagikan kegiatan keseharian serta melihat atau mengunduh foto dan video. Seperti story WhatsApp, kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari, sepertinya kita lihat lagi di mana, lagi mengapa, dapat dibikinkan story dalam story WhatsApp. Kemudian yang keempat, menumbuhkan perhatian dan empati satu sama lain. Contohnya memberi komentar pada kiriman teman atau memberi ucapan ulang tahun pada teman melalui media sosial. Kemudian ada pun pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama menimbulkan keanduan menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu. Kemudian membahayakan kesehatan remaja, yaitu seorang remaja terkadang bermain game hingga subuh dan begadang tanpa memikirkan waktu untuk istirahat, yaitu dapat membahayakan kesehatan kepada remaja. Kemudian yang ketiga, membuat remaja menjadi malas belajar dan menurunnya produktivitas. Yang keempat, menghabiskan uang untuk membeli paket internet. Yang kelima, membawa pengaruh budaya barat yang melanggar norma di Indonesia. Kemudian yang terakhir, disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian
Kita masuk kepada pokok yang C, yaitu di sini ada cara mengatasi pengaruh buruk media sosial. Cara mengatasi pengaruh buruk pada media sosial yaitu yang pertama, orang tua. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam pengaruh buruk terhadap anak-anaknya. Selain itu harus memberi batasan waktu untuk anak menggunakan media sosial. Kemudian orang tua harus memantau kegiatan anak di media sosial. Yang ketiga, mengingatkan dan memberi pemahaman pada remaja mengenai bahayanya media sosial. Kemudian remaja harus bisa menyaring segala informasi yang didapat dari internet. Kemudian remaja harus mengatur jadwal keseharian agar lebih teratur dan produktif. Yang terakhir, remaja sebaiknya mencari kesibukan lain yang bermanfaat seperti belajar, menyalurkan hobi, melatih minat dan bakat, bermain bersama teman di dunia nyata, dan sebagainya. Seperti contoh bisa bermain futsal atau bermain lainnya dengan teman-teman di dunia nyata. Baik, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu di sini media sosial merupakan sarana pergaulan sosial di dunia maya. Media sosial memang membawa kemajuan dan pengaruh positif bagi banyak orang. Namun, remaja harus ingat bahwa media sosial juga memiliki pengaruh negatif. Usia remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang sedang mengalami proses pematangan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial, remaja harus dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. Remaja diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebaik mungkin. Remaja harus membatasi diri agar tidak kecanduan media sosial. Lebih baik remaja melakukan hal yang lebih bermanfaat. Baik, mungkin hanya itu presentasi karya ilmiah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.